Koran harian, dan TV online, Jejak Kasus 45. Kembali hadir, mengabarkan. Tak dapat bantuan dari perusahaan melalui pemberdayaan CSR, ini keluhan kelompok tani Desa Baru Mandiri. Berdasarkan pantauan tim investigasi media dan TV online di salah satu lokasi lahan pertanian. Kelompok tani Desa Baru Mandiri, milik Salia. Salia, pada awalnya merupakan pekerja sehari-hari sebagai nelayan. Namun untuk menambah penghasilan untuk menghidupi keluarganya agar berkecukupan, Salia mencoba beralih ke pertanian. Kurang lebih 5 tahun mengguliti di dunia pertanian, Salia kini meraih kesuksesan, walaupun tanpa bantuan pihak manapun, kelompoknya mampu membangun kemandirian dalam mengelola pertanian. Saya bongkar lahan pertanian ini, bersama kelompok, sudah 5 tahun makan hasil pertanian, namun bantuan tidak ada sama sekali, centus Salia. Dia juga bilang, perusahaan sudah banyak berkunjung ke lahan kami, dan bahkan data-data dan dokumen milik kelompok tani mereka sudah minta, agar supaya dapat bantuan, tetapi sampai sekarang ini, bantuan tidak ada, pungkas dia. Sambung dia, ada supplier juga yang kerja sama dengan kami, untuk ambil data kelompok tani, agar mereka mengurus supaya kelompok kami dapat bantuan, namun hasilnya sama, bantuan pun kosong, begitupun dari pihak perusahaan juga sudah turun mengambil data kami, agar untuk mendapat bantuan, namun hasilnya bantuan tak kunjung datang. Berada di lokasi perkebunan Desa Laiwi, perbatasan antara Laiwi dan Kampung Buton, melakukan investigasi di lapangan terkait dengan petani-petani. Kebun ini berisi tanaman, ada pepaya, ada rica, tomat, dan lain-lain sebagainya. Hari ini saya langsung ketemu dengan Bapak pemilik lahan, Bapak Salia, pertanyakan terkait dengan masalah bantuan-bantuan pihak swasta. Akan tetapi beliau mengatakan bahwa mereka banyak yang turun di lokasi lahan pertanian, ambil foto, gambar, dan lain-lain sebagainya untuk bagaimana melakukan bantuan terhadap Bapak Salia. Tapi Bapak Salia ini sudah tunggu sekitar 1 tahun lebih, namun bantuan tak kunjung datang. Yang dikatakan Bapak Salia itu bahwa ada beberapa perusahaan yang turun bersama dengan CSR eksternal, akan tetapi bantuan dari perusahaan tak kunjung datang. Hari ini kami datang dan ingin mendengar langsung keluhan-keluhan dari Bapak Salia, pemilik kebun ini. Seluas kurang lebih 1 hektar, namun yang dipasok kepada supplier perusahaan Holsagu dan Kawasi, yaitu TBP dan Holsagu, banyak terkait dengan buahan pepaya ini dipasok dari lahan pemilik Bapak Salia sendiri. Terkait dengan tanaman yang ada ini, tidak ada bantuan dari pihak swasta, dalam hal ini perusahaan. Tetapi Bapak sendiri melakukan dengan cara kemandirian, baik dari pembelian kultivator dan alat penyiraman belum ada atau alat pemadam, belum ada sama sekali. Sehingga berhasil. Namun kemudian ada yang datang terkait dengan masalah bilang dari perusahaan untuk bagaimana
bisa untuk mendapat bantuan dari perusahaan. Akan tetapi sampai saat ini belum ada. Dia aplikasi. Setiap ada turun, tetapi bantuannya tidak kunjung datang. Saya tanya ke Bapak Salia sendiri, Bapak Salia bilang mereka hanya aplikasi gitu. Sehingga Bapak Salia begitu secara mandiri dan sebagai petani ulung itu optimis untuk melakukan kesejahteraan para petani secara kekeluargaan. Padahal lahan milik kelompok Salia, meski selalu dikunjungi perusahaan, untuk mengambil dokumentasi dan data kelompok tani namun sampai saat ini bantuan nihil. Meski tak dapat bantuan dari perusahaan, Salia tak putus asa mengelola kelompoknya untuk meraih hasil yang signifikan. Dengan kemandirian dan tanpa bantuan tersebut, Salia mampu melakukan pengadaan alat dan kelengkapan pertanian untuk memperlancar kerja-kerja kelompok taninya. Alat dan kelengkapan pertanian yang dimiliki kelompok itu, diraih dari hasil jual tani, untuk dapat membelinya, walaupun kelompok tani, yang dikelola itu masih secara manual, akan tetapi berhasil melakukan pengadaan alat dan kelengkapan pertanian, walaupun masih cukup sederhana. Alat yang dimiliki kelompok tani, Salia itu terbilang cukup terbatas, karena hanya memiliki alat garap tanah seperti mesin kultivator dan alat penyemprotan tangki semprot. Kelompok tani yang digarap Salia tersebut, kurang lebih 5 tahun. Lahan pertanian yang berlokasi di Desa Laiwui itu merupakan lahan milik Salia, dengan luas kurang lebih 1 hektar, di dalam lahan tersebut digarap berbagai macam tanaman mulai dari cabai, tomat, jeruk, kacang panjang, pare, pisang, buah naga, dan pepaya hibrida. Ya, ini hasil panen perkebunan mandiri Pak Salia. Upaya ini satu kali panen itu sekitar 1 sampai 5 ton. Karena 2 perusahaan yang dipasok ke perusahaan Wana Tiara Persada dan perusahaan Harita, yaitu TBP. Jadi setiap panen itu sekitar 1 sampai 5 ton dan dipasok ke perusahaan. Ya, ini banyak, luar biasa dengan kemandirian untuk petani. Tanpa bantuan pemerintah atau pihak swasta perusahaan, tidak ada sama sekali. Betul. Makasih. Upaya itu Mari kita jalan dulu. paling besar. Besar. Sana luas 980, 1 hektar lebih, hampir 1 hektar. hampir 1 hektar. Luar biasa. Luar biasa. 1 hektar dengan kemandirian. Kemandirian. Tidak ada bantuan dari pihak swasta, yaitu PT Harita Group dan PT Wana Tiara Persada. Namun mereka punya orang-orang CSR turun, tetapi pada saat bicara tentang bagaimana bantuan dari mereka itu tidak ada sama sekali. Tapi mereka juga turun ambil dokumentasi dan melaporkan ke pusat. Seperti itu, tapi tidak ada untuk mau turun kasih bantuan pada Bapak Salia yang pemilik lahan ini sebesar 1 hektar. Kasihan masyarakat, mereka turun dan melakukan investigasi serta melakukan pendataan, namun Bapak Salia tidak pernah mendapat bantuan-bantuan. Ini yang kami heran. Namun dari macam tanaman, Salia lebih memilih pepaya hibrida sebagai tanaman unggul pertanian untuk dijual ke supplier. Dari tanaman unggul itu, ada sekitar kurang lebih 500 pohon, kelompoknya bisa memanen sekitar 1-5 ton. Dari hasil panen kelompok tani tersebut, dijual ke supplier lokal, di 5 desa dan disuplai masuk ke perusahaan Trimegah Bangun Persada TBP, dan perusahaan Hol Sagu, Wana Tiara Persada WP. Sehingga dari hasil jual panen tersebut, mampu melakukan pengadaan alat dan kelengkapan kelompok tani,
serta bisa menopang kegiatan kerja-kerja kelompoknya. Selama ini, saya hanya menunggu bantuan dari pihak perusahaan, karena menurut dia, ada beberapa dari pihak perusahaan dan supplier datang mengambil data, serta berjanji data tersebut akan diurus ke perusahaan melalui CSR untuk dapat bantuan, namun sampai sekarang tidak ada, kata Salia, sambil kecewa. Salia, apa Iya. nama? Dari perusahaan itu pernah turun Pernah turun di sini, dong semua foto-foto, tapi sampai sejauh ini kan tidak ada bukti. Oh begitu. Bukan 1-2 kali saja, Iya. sampai 3-4 kali. Oh 3-4 kali. Iya, turun banyak terus. kali. Artinya kita mau bilang banyak kali, tidak usah lah, 3-4 kali pernah turun. Iya, itu yang turun dari pemerintah berapa kali dan apa? Pemerintah pernah turun 1 kali. Oh 1 kali. Itu dari Tapi- pemerintah mana, dari Kabupaten. Kabupaten. Ya, dulu ibu turun sini cek itu. Pertama perombakan itu. Oh begitu. Terus yang dari perusahaan itu dari perusahaan apa sih? Nah, di sini ya kalau perusahaan itu Tremega itu tidak pernah turun, hanya turun ke Ibu Nia saja. Oh Ibu Nia. Ya, turun ke Ibu Nia, tapi disponsori kan Ibu Nia lahan ini. Oh iya iya iya. Terus sampai sejauh itu terdapat apa-apa kami. Oh iya. Makanya kami keluar dari kelompok itu karena terdapat apa-apa Itu perusahaan apa ya? Perusahaan apa? dari Tremega. Oh Trimega. Ya. Kalau terus dari perusahaan Nah, terus habis saya Perusahaan- keluar, saya mendiri terus berapa bulan kemudian Sagu lagi masuk, Oh Sagu masuk. Ya, Oh, terus- pernah masuk ya? diajak sama siapa? Ibu siapa? Kucing. Pak Ucen, Iya. diajak terus ke Jakarta, Oh ke Jakarta. langsung studi banding di sana. Ada studi banding ya? Iya, ada studi banding ke Bogor. Terus sampai ke sini, sampai sejauh ini hanya ambil hasil terhadap apa? Oh terhadap apa? Terhadap turun bantuan terhadap. Tidak ada turun bantuan. Bantuan terhadap. Ya. Kalau datang itu bukan 1-2 kali harus aku datang sini. Padahal data-data terkait dengan masalah apa nama lahan ini dong so ambil. Dia Iya, sudah sudah. sampai bawa ke Jakarta itu kan Oh, bawa berarti kan Jakarta. sudah masuk ini. Tapi sampai sejauh ini Ada bantuan. belum, masih 0%. Oh nol. Parah, Oh, gitu. sama sekali. Sekarang ini bantuan itu mandiri saja. Iya, terhadap mandiri bantuan. saja. Terus saya cari karena mandiri itu dengan hasil ini, makanya saya mendiri ke penada-penada. Oh iya, terus apa nama kacang kultivator itu? Itu kultivator itu tidak ada sama sekali. Oh itu beli sendiri. Itu beli sendiri. Oh, beli sendiri. Iya. Terus yang itu tangki Tank itu semua beli sendiri. beli sendiri. Ya, siram-siram itu beli sendiri semua, pacul itu beli sendiri. Oh begitu. Ya. Kebutuhan tani. Karena semua. kebutuhan tani kan. Kalau cara mandiri berarti tidak bisa bekerja. Iya iya iya. iya. Gitu. Oh jadi perusahaan ini CSR atau dompet bos yang turun langsung atau yang gimana? Itu sebenarnya kalau dari CCR itu dari Olsagu itu sama Pak Sandri di sini, sama anak buah lain juga di sini. Oh pesantren dengan anak buah lain. Iya, Foto-foto masih Rica masih banyak kan Kak? foto di sini. Terus kalau dari Tremega punya itu hanya Dengan peralatan bosan di punya sama aja. semua. Oh Trimega. Iya, Tremega itu karena ini kan anak didikan Ibu Nia. Oh iya iya. iya. Terus karena lama kelamaan itu kita sudah panen semangka, panen pepaya, panen rica dan lain sebagainya, tapi sampai Arjino. 1 tahun kemudian tidak ada sama sekali. Iya padahal data ini data pendataan perkebunan yang kurang lebih 1 hektar ya? Iya, 1 hektar ya. 900 80 kali 90. ya, panjang 90, lebar 80. Lebar 80 begitu. Jadi selama ini dong datang ambil data, dong kasih masuk di perusahaan, di pemerintah, tapi tidak ada turun Tidak bantuan. ada sama sekali. Tidak ada bantuan nih. Oh, begitu. Oke, makasih lagi. Namun menunggu sudah 1 tahun lebih, bantuan yang dijanjikan itu tak kunjung datang. Kelompok tani pun kecewa, karena janji tinggal janji. Baru kemarin ada bos perusahaan dan CSR datang ke sini, mereka hanya ambil gambar langsung pergi, tanpa memberikan arahan atau evaluasi data kami yang di bawah ke perusahaan sudah proses sampai di mana, tuturnya. Padahal setiap mereka turun kami selalu melayani namun hasilnya nihil dan bantuan tidak ada, jadi kami sangat kecewa. Dari ruang dengar Anda, tim redaksi, undur diri, dan kembali ke studio, Jejak Kasus 45.